teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Tracy Emerald. Nah, sekarang kita lagi ada di playlist Carnivore Diet. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai protokol makanan yang ada di Carnivore Diet. Jadi di sini aku berbicara sebagai orang yang punya experience ngejalanin Carnivore Diet ya teman-teman, bukan sebagai coach atau juga bukan sebagai dokter. Nah, aku mau ceritain ke kalian apa aja sih protokol yang ada di Carnivore Diet. Nah, seperti namanya Carnivore Diet, sebenarnya kalau Carnivore Diet itu kita fokus sama yang namanya protein hewani dan juga lemak hewani. Nah, sebenarnya secara garis besar yang ada di Carnivore Diet itu adalah kita makan produk hewani dan turunannya dan mengeliminasi semua yang non hewani atau yang dari nabati. Nah, cuma sebenarnya ada beberapa orang yang punya pandangan beda-beda terhadap Carnivore Diet ini. Ada yang bilang masih bisa konsumsi buah-buahan, ada juga yang sama sekali strict nggak konsumsi buah-buahan. Terus ada juga sebagian orang yang masih bolehin bumbu-bumbu seperti herbs kayak gitu ya. Tapi ada juga yang sama sekali strict, bahkan hanya boleh garam doang kayak gitu. Nah, sebenarnya itu tergantung lagi ke badan kita bagaimana bereaksinya teman-teman. Karena tujuan kita di sini adalah ngebentuk badan yang lebih bagus dan juga punya kesehatan yang lebih baik. Ya, sebaiknya kita lihat juga after effect ke badan kita kayak gimana. Nah, sekarang kita mulai bahas mengenai protokolnya. Yang pertama kita akan bahas mengenai sumber protein. Nah, sumber protein ini adalah pembicaraan yang nomor utama dari Carnivore Diet. Jadi kalau kita ngomongin sumber protein ya teman-teman, itu tuh sebenarnya kita bisa ngambil dari beberapa jenis sudut pandang. Nah, kalau misalnya yang pertama itu kita mau makan daging apa? Nah, kalau di Carnivore Diet sendiri sebenarnya daging apapun boleh. Kalau misalnya yang kita sebagai orang yang makanannya harus halal ya, babi nggak dimasukin ya teman-teman. Cuman yang kayak ayam, sapi, terus kambing, terus seafood itu nggak ada pantangan. Kita cukup rotasi dan ini aja yang cocok sama kita untuk kita makan tuh yang mana kayak gitu, yang kita suka gitu. Nah, cuman yang jadi perhatian di sini adalah kita nggak perlu makan daging yang non-fat, artinya kayak misalnya kita harus makan dada ayam doang gitu. Nah, kalau di Carnivore Diet tuh enggak, karena kita di Carnivore Diet itu nggak konsumsi karbohidrat kan, jadi kita pemilihan dagingnya pun nggak masalah kalau dagingnya itu yang banyak lemaknya. Contohnya paha ayam, atau kalau di sapi itu bagian buntut atau bagian daging yang berlemak, itu tuh nggak masalah gitu, karena si minyaknya itu sendiri bakal jadi sumber energi buat kita. Karena tubuh kita itu ngambil energi dari dua jenis, dari lemak dan juga dari glukosa. Karena kita berusaha menghindari glukosa, dari gula-gulaan, dari karbohidrat, makanya kita ngambil sumber energi dari lemak. Jadi makanan daging-dagingan yang berlemak itu nggak masalah di Carnivore Diet. Nah, sudut pandang lainnya itu adalah jenis daging kayak apa yang bisa kita makan. Nah, sebenarnya sebaiknya kalau di Carnivore Diet itu yang bisa kita makan itu dari daging-dagingan yang real food. Artinya kalau daging yang fresh kita olah, ayam yang fresh kita olah, seafood yang fresh kita olah, dibandingkan dari proses meat yang dari kaleng-kalengan. Misalnya kayak tuna kaleng, sarden kaleng, atau ayam kaleng, daging kaleng. Nah, sebenarnya kalau di beberapa protokol yang ada di Stick and Butter Girl, mereka itu masih ngebolehin sosis-sosisan yang free sugar, terus udah gitu yang daging-dagingan kaleng. Itu sebenarnya mereka masih bolehin walaupun restricted gitu loh. Jadi sebaiknya dihindarin. Tapi kalau misalnya kita nggak punya pilihan daging-dagingan lain, baru kita boleh mengkonsumsi si daging-dagingan kaleng itu gitu. Nah, sebenarnya kalau menurut aku sih yang pasti kalau buat nurunin berat badan gitu ya, atau untuk diet, rasanya nggak akan cocok untuk makan daging-dagingan kaleng ini karena sodiumnya tinggi, terus udah gitu dia ada pengawetnya, terus biasanya juga flavornya banyak di dalam situ gitu, dan banyak preservatifnya gitu.
Nah, itu sekilas mengenai daging-dagingan yang bisa kita konsumsi. Yang kedua itu adalah produk dairy atau produk turunan dari animal itu sendiri. Misalnya kayak free range egg. Nah, kalau dari telur itu sebenarnya sebaiknya kita ngambilnya yang free range egg. Jadi kita baiknya ngambil telur yang bukan ayamnya itu hidupnya di dalam kandang gitu, tapi hidupnya itu di alam yang berkeliaran kena matahari segala macam, bukan di kandang yang tertutup kayak gitu. Nah, terus udah gitu produk-produk dairy itu juga sebenarnya banyak, kayak ada heavy cream, cottage cheese, cream cheese, butter cheese, raw milk, kefir, Greek yogurt, sour cream, and ghee gitu ya. Ini aku ngambil dari SBG Gang, jadi punya Stick and Butter Gal. Mereka punya community gitu, dan aku salah satu member dari community-nya. Jadi aku ngebacain mengenai protokolnya yang dari dia juga gitu. Cuman untuk dairy ini dia ada precautionnya juga teman-teman, kayak cheese, terus kefir, dan beberapa produk dairy itu sangat gampang banget bikin kita kecanduan. Kalau misalnya kalian punya kecanduan gitu, sebaiknya juga harus hati-hati sama produk dairy. Dan sebenarnya ada beberapa orang yang nggak kuat juga untuk konsumsi dairy. Jadi biasanya ada yang lebih sensitif sama dairy, bikin mereka inflamasi atau bikin mereka jadi alergi kayak gitu. Nah, kalau misalnya emang kalian punya masalah sama dairy, berarti dairy itu salah satu yang harus dieliminasi juga, atau seenggaknya harus kalian minimalisir. Cuman dairy ini sangat mempermudah hidup kita ya, kalau misalnya kita juga konsumsi dairy. Kenapa? Karena dairy itu kan enak gitu ya. Bisa dibilang dia itu ada gurihnya, ada taste-nya lah. Jadi kita tuh bisa bikin banyak jenis makanan dari dairy ini. Contohnya bikin kue-kuehan, bikin es krim, bikin segala macam tuh bisa dari produk dairy ini gitu. Cuman yang perlu diperhatiin adalah jangan sampai kita jadi kecanduan dan terus-terusan makan produk dairy ini gitu, karena kalorinya juga tinggi ya teman-teman dari produk dairy ini. Nah, yang ketiga adalah minyak-minyakan. Nah, sebenarnya kalau lagi carnivore diet, minyak apa sih yang bisa kita gunain? Seperti yang udah disebutin di sebelumnya, di dairy tadi, itu ada butter. Kita bisa pakai butter yang salted ataupun yang unsalted. Kita bisa pakai ghee juga. Ghee itu biasanya dari milk juga ya dibikinnya. Dan itu cari yang grass-fed ghee gitu. Nah, ini juga sebenarnya sering banget nih kalau orang lagi MPASI disaranin untuk pakai ghee ini juga. Dan ghee itu rasanya jauh lebih gurih daripada si butter. Nah, terus yang ketiga itu kita juga bisa pakai beef tallow. Jadi kalau misalnya aku bikin misalnya sop buntut atau sop iga gitu ya, dan bikinnya langsung banyak, itu biasanya ada minyak yang keluar dari daging sapinya itu kan. Nah, jadi minyaknya itu aku ambil, aku bersihin. Nah, itu yang namanya beef tallow gitu ya. Jadi minyak dari sapi. Yang di luar dari animal itu bisa pakai coconut oil ataupun pakai avocado oil. Nah, coconut oil, avocado oil, dan juga ghee itu dia bisa dipakai untuk temperatur yang lebih panas untuk frying atau shooting atau buat tumis-tumis gitu ya. Nah, tapi kalau yang kayak butter itu nggak cocok untuk yang lebih panas, yang terlalu panas gitu dimasaknya gitu. Jadi kita juga harus perhatiin tingkat panas yang kita masak. Kalau misalnya dia itu sebenarnya nggak kuat untuk di suhu panas, tapi kita paksain terus kandungannya jadi rusak, nah itu sebenarnya juga bisa berbahaya gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau goreng-goreng atau mau yang lebih panas gitu ya, masaknya kayak bikin steak gitu, itu pakainya ghee atau pakainya avocado oil. Dia cocok untuk temperatur tinggi. Nah, yang keempat itu adalah bumbu-bumbuan nih. Jadi kalau misalnya kita lagi masak, bisa pakai bumbu apa aja sih? Nah, sebenarnya kalau dari semua yang aku baca-baca gitu ya, dari semua sumber yang aku kasih, mereka itu sepakat untuk kita itu menghindari bumbu-bumbu yang tinggi gula seperti kecap-kecapan, terus udah gitu bumbu-bumbu flavoring yang banyak yang rasanya itu gurih dan manis gitu ya, itu perlu dihindarin. Jadi kalau dari sekian banyak yang aku dapat dari sumbernya itu mostly mereka itu pakainya garam aja. Kalau misalnya kalian mau nambahin nggak mau garam doang, itu sebaiknya hanya pakai herbs yang nggak mengandung kalori gitu. Jadi contohnya kayak lada putih, lada hitam, terus udah gitu daun jeruk, terus Italian herbs, daun salam,
terus pakai ginger, pakai kunyit segala macam itu nggak masalah. Nah, apalagi makanan-makanan Indonesia kan, sebenarnya banyak banget yang bisa kita olah dari herbs itu sendiri, nggak perlu ditambahin pakai gula atau pakai MSG. Jadi kita latihan untuk masak hanya pakai garam dan herbs, terus udah gitu bagian gula dan bagian MSG-nya kita skip kayak gitu teman-teman. Nah, yang kelima, yang terakhir ini aku dapat protokol carnivore diet dari Dr. Sen Omara yang ada di dia salah satu dokter yang ada di SBG Gang juga. Nah, karena aku salah satu member dari mereka gitu kan. Nah, salah satu protokolnya adalah setiap kita habis makan konsumsi protein, setelah kita makan konsumsi protein yang banyak itu, kita makan makanan yang difermentasi. Kita bisa makan cuka apel, yogurt, kimchi. Sebenarnya karena mereka konsepnya itu carnivore diet itu yang dari hewani, mereka sih nyaraninnya yogurt. Tapi secara keseluruhan Dr. Sen Omara itu ngasih protokolnya adalah makan makanan yang difermentasi kayak gitu, karena itu bagus untuk pencernaan. Nah, segitu aja protokolnya dari aku untuk hari ini. Sebenarnya itu kalau di jalan itu simple banget, dan jadi kita tuh mengeliminasi makanan banyak banget. Tapi kalau misalnya kalian ngeliatnya, oh berarti makanan ini nggak boleh, makanan itu nggak boleh, makanan ini nggak boleh, jadi apa yang harus kita makan? Daripada kalian fokus sama apa yang nggak bisa kalian makan, mendingan kalian fokus sama apa yang bisa kalian makan. Itu bakal bisa bikin kalian lebih gampang untuk milih makanan yang bisa kalian makan. Dan percaya deh, kalau misalnya kalian ngekat beneran yang namanya bumbu-bumbu manis, makanan tinggi gula, terus udah gitu ngekat refined oil, ngekat tepung-tepungan, itu tuh bakal ngaruhnya tuh gede banget buat badan kalian kayak gitu. Aku udah ngerasain efek dari carnivore diet ini enak banget selama 5 bulan ini. Semoga kalian juga bisa dapat manfaatnya dari carnivore diet. Kalau ada yang mau ditanya, komen di bawah. Bye!